Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan saya Indah Anggraini, NIM 1904146, kelas C. Mahasiswa Farmasi Universitas Perintis Indonesia, Kota Padang. Mata kuliah formulasi sediaan cair dan semi solid tentang eliksir dibimbing oleh Pak Apoteker Yadian Rasyadi M.Fam. Eliksir adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau sedap, mengandung bahan obat dan zat tambahan lain seperti pemanis, pewarna, dengan pelarut utama etanol untuk mempertinggi kelarutan. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih kelarutan itu. Nah, kelarutan adalah keadaan suatu senyawa, baik padat, cair maupun gas, berada pada fase terlarut atau tercampur seluruhnya yang membentuk suatu larutan homogen baru. Kelarutan juga dapat diartikan sebagai suatu besaran kuantitatif, konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada suhu konstan, dan secara kualitatif dapat didefinisikan sebagai interaksi spontan dari dua zat atau lebih yang bertujuan membentuk dispersi molekular. Dalam kelarutan juga dikenal istilah solvent atau pelarut dan solut atau zat terlarut. Nah, ini adalah tabel istilah kelarutan, yaitu yang pertama, sangat mudah larut kurang dari 1 bagian. Yang kedua, mudah larut 1-10 bagian. Yang ketiga, larut 10-30 bagian. Dan yang keempat, agak sukar larut 30-100 bagian. Yang kelima, sukar larut 100-1000 bagian. Yang keenam, sangat sukar larut 1000-10.000 bagian. Dan yang terakhir, praktis tidak larut, lebih dari 10.000 bagian. Nah, saya juga membahas evaluasi kontrol untuk larutan eliksir. Yang pertama ada uji stabilitas dan uji pH. Yang kedua ada uji organoleptis. Yang ketiga ada uji kelarutan. Yang keempat ada uji viskositas dan kebocoran. Yang kelima ada uji kejernihan. Dan yang keenam ada uji bobot jenis. Yang pertama yaitu evaluasi penetapan pH. Alatnya yaitu pH meter. Tujuannya mengetahui pH sediaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Prinsipnya yaitu pengukuran pH cairan uji menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi. Penafsiran hasilnya yaitu pH sesuai dengan spesifikasi formulasi sediaan, yaitu disesuaikan. Yang kedua yaitu evaluasi organoleptik yang bertujuan memeriksa kesesuaian warna, bau, rasa larutan sedapat mungkin mendekati dengan spesifikasi sediaan yang telah ditentukan selama formulasi. Prinsipnya, pemeriksaan bau, rasa, warna menggunakan panca indera, dan penafsiran hasilnya warna, bau, dan rasa memenuhi spesifikasi formulasi, yaitu sesuai dengan spek sediaan yang dibuat. Yang ketiga yaitu evaluasi viskositas yang bertujuan mengetahui harga viskositas suatu sediaan. Alatnya yaitu viskometer Hopler. Prinsipnya yaitu mengukur kecepatan bola jatuh melalui cairan dalam tabung pada temperatur tetap. Yang keempat ada uji kebocoran yang tujuannya memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilitas dan volume serta kestabilan sediaan, yang prinsipnya 10 tub sediaan dibersihkan dan dikeringkan baik-baik, lalu hasilnya tidak boleh terjadi kebocoran yang berarti selama atau setelah pengujian selesai. Yang kelima ada evaluasi kejernihan yang bertujuan memastikan larutan terbebas dari pengotor. Prinsipnya membandingkan kejernihan larutan uji dengan suspensi padanan. Dilakukan di bawah cahaya yang berdifusi tegak lurus ke arah bawah tabung dengan latar belakang hitam. Penafsiran hasilnya, sesuatu cairan dikatakan jernih jika kejernihannya sama dengan air atau pelarut yang digunakan.
Yang keenam, evaluasi bobot jenis. Tujuannya menjamin sediaan memiliki bobot jenis untuk spesifikasi produk yang akan dibuat. Prinsipnya membandingkan bobot zat uji di udara terhadap bobot air dengan volume dan suhu yang sama. Dan yang terakhir yaitu uji kelarutan. Eliksir mempunyai sifat kelarutan dalam alkohol dan air yang berbeda. Nah, sekian ya video yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.